Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Mita Wulansari. Saya sebagai konselor menyusui di Asri Medical Center. Baik, untuk kesempatan kali ini yang akan kita bahas tuntas ya, mungkin tentang MPASI. MPASI itu kan pemenuhan kebutuhan dari nutrisi bayi dari usia 0 sampai 24 bulan. Ya. Nah, pemenuhan nutrisi kebutuhan bayi ini dari usia bayi 0 sampai 6 bulan itu adalah hanya ASI, ya, ASI eksklusif, ya. Dia tanpa diberi apa-apa, hanya ASI saja di usia 0 sampai 6 bulan. Lalu pada saat 6 bulan itu ada 65% sampai 80% itu masih tetap diberikan ASI dan sisanya MPASI. Nah, di usia 12 bulan itu 65% hingga 80% MPASI dan sisanya baru ASI. Sedangkan untuk bayi di usia 24 bulan ke atas itu sudah seluruhnya harus sudah makan keluarga. Gitu ya. Nanti di usia di makan keluarga itu nanti kita juga harus sesuaikan dengan variasinya bagaimana, lalu komplit dan seimbang, dan juga kita nanti akan bahas tentang aturan makannya. Lalu, nah ini, apa sih sebenarnya MPASI itu, gitu kan? Jadi, MPASI itu adalah makanan atau minuman yang mengandung zat gizi dan diberikan untuk bayi atau anak usia 6 bulan sampai 24 bulan untuk memenuhi kebutuhan gizi selain dari ASI. Jadi ya, itu sangat penting sekali. Nah, mungkin nanti ada bayi-bayi yang mungkin sebelum 6 bulan sudah diberikan MPASI seperti itu. Tapi itu harus sesuai dengan anjuran dari dokter spesialis anak karena mungkin ada masalah-masalah tertentu, mungkin kurang berat badan atau mungkin dari hal yang lain. Baik. Nah, lalu apa tujuan dari MPASI ini ya? MPASI ini adalah tujuannya macam-macam, bukan hanya sekedar memberikan makan juga, ya. Nah, MPASI ini bisa untuk pemenuhan kebutuhan zat gizi pada anak. Lalu, selain itu bisa juga menjadi faktor pendidikan. Kita dalam memberikan makanan itu kita juga bisa untuk mendidik anak juga ya, seperti itu. Lalu psikologis anak juga bisa untuk pertumbuhan dan tumbuh kembang anak, aktivitas anak. Ya, selain itu kita juga bisa mengatur keterampilan anak, keterampilan makan anak seperti itu kan, seleranya bagaimana, ya. Lalu disiplin, kita juga bisa melatih kedisiplinan dari cara kita memberikan makan ke anak, dari cara anak itu makan seperti itu. Dan juga bisa juga mengajarkan tentang kepuasan anak. Kita bisa mengajari anak itu kapan adanya rasa lapar ataupun adanya rasa kenyang. Dengan seperti itu anak akan lebih mengetahui ya. Lalu bonding antara orang tua dan juga anak. Itu yang perlu kita pahami juga. Jadi bukan hanya sekedar memberikan makan. Oke. Nah, lalu ada syarat-syarat ya. Ada 4 syarat dari WHO itu untuk memberikan MPASI ya. Apa saja? Yang pertama adalah tepat waktu ya. Yang kedua adalah adekuat. Yang ketiga, MPASI itu harus aman. Dan yang terakhir harus ada responsive feeding. Nanti akan saya jelaskan satu-satu tentang keempat syarat dari WHO tersebut. Oke, yang pertama adalah tepat waktu. Tepat waktu di sini itu artinya kenapa kita harus memberikan MPASI ini pada saat usia 6 bulan, gitu kan? Tadi saya sudah jelaskan, jadi lebih baik memang memberikan MPASI itu di usia 6 bulan. Nah, itu kenapa? Karena pada saat 6 bulan kan memang sudah tidak terpenuhi lagi ya energinya, sehingga harus diberikan makanan tambahan ya. Nah, di situ ASI sudah tidak cukup. Jadi namun kita juga harus mempertimbangkan selain 6 bulan ini tadi harus mempertimbangkan adanya faktor motorik
ya, motorik anak untuk mulai bisa memakan dengan baik. Misalnya seperti apakah sudah refleks melepeh pada anak itu sudah mulai melemah, seperti itu kan. Terus ada juga anak itu sudah mulai bisa menegakkan kepala atau belum, dan bisa karena kan kalau misalkan lagi makan belum bisa tegak kepalanya, terkadang ada yang tersedak seperti itu. Dan mungkin ada juga anak itu sudah bisa duduk dengan bertopang seperti itu ya. Jadi itu tadilah kenapa harus diberikan paling tidak usia 6 bulan seperti itu. Nah, yang kedua adalah syaratnya adekuat. Adekuat ini adalah harus melengkapi zat gizi yang sudah tidak dipenuhi lagi di dalam ASI selama 6 bulan, setelah 6 bulan. Nah, itu harus juga ya terpenuhi makronutrisi dan mikronutrisinya adekuat ini. Artinya apa? Makronutrisi itu harus ada dari proteinnya, ada lemaknya, seperti itu. Sedangkan mikronutrisi itu ada terpenuhi dari vitamin, zat-zat vitamin dan mineral, seperti zat besi, seng, vitamin A, dan vitamin yang lainnya. Dan semua aspek itu tadi harus ada di dalam setiap kali pemberian makan. Oke, nah di sini nanti saya juga akan mencantumkan tabel ya, di mana terlihat bahwa seng dan juga zat besi itu sangat penting sekali diberikan kepada anak. Kenapa sih seng itu dan zat besi itu penting sekali untuk anak? Karena, nah ini di sini saya akan menjelaskan juga adanya dampak definisi zat besi. Karena kalau karena zat besi itu memang dibutuhkan dalam pembentukan selubung sel saraf. Jadi jika kurang zat besi, pematangan selubung sel saraf itu juga akan terganggu, sehingga perkembangannya juga akan terganggu. Ya, apa saja kira-kira dampak defisiensi zat besi ini? Yang pertama, mungkin dia ada gangguan dari perkembangan motorik dan juga kognitif, seperti itu ya. Yang kedua, memori juga bisa lebih buruk ya pada neonatus, seperti itu. Lalu ada perkembangan neurologis lebih buruk pada usia nanti ketika sekolah. Dan bisa juga untuk refleks neurologis itu bisa terkadang abnormal pada bayi-bayi neonatus. Bayi prematur, seperti itu ya. Oke. Nah, ini contoh dari bahan MPASI yang bagus kandungan dari zat besi, protein, seng, vitamin, ya seperti itulah. Ini ada mungkin daging, hati. Di sini saya mencontohkan yang kaya zat besi itu adalah daging dan hati ayam, gitu ya. Bukan sayur-sayuran ya, seperti yang mungkin kita ketahui bersama bahwa dikasih bayam itu banyak zat besinya, seperti itu kan. Tapi sebenarnya tidak Bapak Ibu. Justru hati ayam dan daging merah inilah yang lebih banyak kandungan zat besi karena dia mudah diserap oleh tubuh, seperti itu. Jadi memang protein hewani tadi lebih mudah diserap oleh tubuh daripada protein nabati, seperti itu. Lalu selanjutnya lemak. Nah, Bapak Ibu jangan takut ya untuk memberikan lemak kepada bayi kita, karena yang namanya bayi atau anak itu sangat berbeda dengan orang dewasa. Mungkin pada orang dewasa kita sudah mulai membatasi ya adanya lemak, sudah takut-takut nih untuk makan lemak. Tapi berbeda dengan anak. Justru anak, bayi itu sangat butuh lemak ya. Kenapa? Karena lemak itu dia berfungsi untuk komponen pembentukan otak. Jadi sangat penting ya. Selain itu, dia juga bisa memberikan asam lemak esensial, juga memfasilitasi penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, dan juga bisa meningkatkan kepadatan energi makanan dan juga kualitas sensorik dari anak kita. Oke. Nah, selain itu, WHO ini menyatakan bahwa makanan harus complementary food.
Artinya harus bervariasi, harus mencakup jumlahnya itu harus benar-benar cukup ya. Nah, tapi seperti yang di awal tadi saya bilang, mungkin ada beberapa di antara kita ada yang masih kurang mampu untuk memberikan makanan-makanan yang dirasa berkualitas ya. Nah, karena faktor ekonomi misalnya seperti itu, atau mungkin ketidaktahuan seperti itu. Itulah dari WHO itu juga memungkinkan untuk diberikan adanya makanan fortifikasi ya. Itu atau mungkin yang kita kenal saat ini sebagai bubur instan seperti itu. Tidak masalah, jangan takut untuk memberikan bubur instan. Daripada dipaksa untuk memberikan makanan yang berkualitas gitu kan, tapi kita tidak bisa, mungkin tidak tahu caranya atau mungkin tidak kurang mampu untuk membelinya seperti itu. Nanti jatuhnya kalau dipaksakan tidak sesuai takaran. Nah, anak kita yang mungkin berat badannya kurang ya, tumbuh kembangnya juga akan terganggu seperti itu. Insya Allah sudah aman untuk makanan fortifikasi. Walaupun memang sebaiknya kita bisa membuat ya homemade ya, jadi membuat variasi makanan sendiri. Tetapi untuk makanan kalau misalkan tidak bisa makanan fortifikasi, itulah gunanya makanan fortifikasi ini untuk mengganti dari MPASI homemade seperti itu. Lalu syarat yang ketiga tadi adalah aman. Nah, ini juga penting ya Bapak Ibu, karena aman itu bagaimana gitu. Yang pertama, kita juga harus memperhatikan adanya kebersihan tangan, kebersihan bahan, dan juga perlengkapan serta proses selama persiapan ya, proses persiapan lalu penyediaan pada saat kita memberikan makanan kepada bayi kita. Nah, itu jadi harus aman, sehingga aman dari kotoran, dari meminimalisir adanya bakteri seperti itu ya. Lalu jangan lupa untuk memisahkan juga telenan. Jadi kalau kita memasak dengan telenan itu kan biasanya jangan dicampur antara telenan untuk memasak daging ya, yang daging atau ikan, dan juga untuk memasak bahan yang makanan yang matang. Jadi dipisahkan telenan untuk makanan matang dan juga makanan yang mentah. Nah, dan satu lagi nih yang harus dan wajib kita lakukan, yaitu jangan lupa cuci tangan dulu sebelum menyiapkan ataupun memberikan makan kepada anak kita ya. Dan kalau perlu anak kita kalau misalkan sudah tahu gitu juga bisa kita latih untuk selalu cuci tangan sebelum makan seperti itu. Lalu ini dia untuk konsistensi makanan. Nah, konsistensi makanan ini juga berbeda-beda ya. Dari usia 6 bulan itu biasanya dia mulai diberikan dengan yang lumat-lumat dulu nih, pure ya biasanya, pure yang biasanya yang sedang tren ya, bahasanya yang sedang tren saat ini ya. Jadi itu lumat maksudnya di usia 6 bulan. Nanti di usia 8 bulan mungkin bisa dicoba dengan finger food seperti itu. Kenapa sih baru 8 bulan mungkin bisa dicoba dengan finger food? Karena di usia 6 bulan itu masih belum bisa dia untuk memegang makanan sendiri, memilih makanan sendiri seperti itu ya. Atau mungkin mengkoordinasikan dari makanan dari meja ke mulut, itu masih belum bisa di usia 6 bulan. Ya, baru bisa dilakukan itu biasanya rata-rata pada anak usia 8 bulan seperti itu. Lalu jadi memang semua juga namun ini semua juga tergantung dari masing-masing anak ya. Terkadang ada yang anak di usia sebelum 8 bulan pun juga ada. Ada juga yang mungkin anak sudah 8 bulan lebih tapi dia masih belum bisa ya motoriknya. Itu tidak apa-apa, namun harus tetap perlu dilatih ya. Karena apapun itu jika kita tidak menstimulasi, tidak melatih, maka bayi juga tidak akan terbiasa, tidak akan bisa kalau tidak kita latih terus. Begitu ya. Nah, lalu nanti di usia 12 bulan itu seharusnya anak sudah bisa makan
seperti makanan keluarga. Ya, diharapkan sudah seperti itu. Jadi kita pelan-pelan untuk melatih naik tekstur juga, ya. Karena kalau misalnya kita tidak latih untuk naik tekstur secara bertahap, nanti yang ada udah usia besar belum bisa deh dia makan yang lebih agak kasar atau mungkin yang agak keras seperti itu ya. Maunya di jus terus atau maunya di blender, maunya dicacah terus. Nah, seperti itu. Jadi tetap harus kita latih. Oke, nanti akan saya sertakan juga ya untuk gambar-gambar contoh MPASI dari usia 6 sampai 12 bulan. Nah, syarat MPASI yang terakhir, yang keempat nih Bapak Ibu, yaitu adalah responsive feeding. Nah, apa sih responsive feeding itu? Itu adalah syarat MPASI yang penting juga sebenarnya. Tujuannya adalah untuk melatih anak mengkonsumsi makanan keluarga dan juga kemampuan untuk makan sendiri. Ya, selain itu juga melatih anak berperilaku makan yang baik, disiplin, menghargai makanan, dan juga waktu makan. Jadi, seperti yang saya bilang di awal bahwa memberi makan itu bukan hanya sekedar kita ini ngasih makan saja ya, tetapi ternyata Masya Allah dalam kita memberikan makan juga banyak sekali gitu loh, banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita ajarkan juga ya di situ dari kepada anak seperti itu. Nah, misalnya apa saja sih responsive feeding ini? Yang pertama mungkin dengan menyuapi bayi secara langsung, mendampingi anak yang sudah bisa makan sendiri, ya. Kadang pertama memang harus disuapin dulu, tapi nanti ketika anak itu sudah mulai bisa makan sendiri, kita juga harus mendampingin. Lalu kita berikan makanan secara perlahan dan juga dengan penuh kesabaran, ya. Nah, lalu juga kita bisa mendorong anak juga untuk makan tanpa paksaan. Nggak boleh loh kita maksa anak gitu ya. Kadang kan, ayo dipaksa, ayo makan ya ini ya. Nanti kalau sudah nanti dibelikan ini gitu kan. Kamu harus makan seperti itu. Atau ayo makan dengan gadget ada syarat-syarat ya yang diberikan. Ayo makan ini ibu kasih gadget biar mau. Nah, itu sebenarnya tidak bagus ya untuk pendidikan seperti itu ya. Jadi makanlah ayo kita makan dengan senang ya, dengan perasaan senang, bukan dengan paksaan. Dan kita sebagai ibu juga harus memberikan makanan juga penuh dengan rasa kasih sayang ya. Justru malah kalau bisa jauhkan anak pada saat makan itu dari gangguan-gangguan yang lain, misal seperti TV atau mungkin gadget, handphone ya, seperti itu. Baik, itu tadi tujuan dari responsive feeding tersebut.